Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada pagi hari, udah siang. Udah siang hari ini kita kembali kuliah mengenai akuntansi bank syariah ya. Pertemuan yang ketiga. Oke, tanpa membuang-buang waktu saya akan langsung share screen. Bismillah ya, semoga tidak ada hambatan. Yakin. Oke, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Astagfirullah, ini laptopnya benar-benar ya. Oke, akuntansi bank syariah ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai secara lebih global lagi ya, yaitu secara keseluruhan. Nah, pada saat ini saya akan mencoba sedikit demi sedikit mengupas ya isinya. Nah, pertama mengenai perbedaan aset pada bank syariah itu adanya aset-aset yang dimiliki oleh bank syariah tapi tidak dimiliki oleh bank konvensional ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga perbankan itu sebenarnya adalah lembaga jasa ya. Lembaga jasa mengenai pengelolaan uang ya, pengelolaan dana uang, yaitu menghubungkan antara sektor surplus dengan sektor yang minus ya. Akan tetapi pada bank syariah ini dia bukan sekedar lembaga jasa ya. Kalau bahasanya apa, buy banking ya, lebih dari bank biasa ya. Yaitu adanya beberapa eh, aktiva atau aset yang dimiliki oleh bank syariah akan tapi tidak dimiliki oleh bank konvensional. Nah, bahkan apabila kita lebih telisik lebih dalam lagi, sebenarnya akun-akun ini ya itu dia masuk dalam perusahaan dagang ya, bukan perusahaan jasa. Akan tetapi ya dengan kelihayan ya, kelihayan para ahli praktisi ya, sehingga yang semula ini seperti akuntansi perusahaan dagang, maka dia menjadi perusahaan jasa ya. Contohnya seperti persediaan murabaha. Nah, persediaan murabaha ini kalau dalam akuntansi pada umumnya itu dia sebenarnya ada persediaan barang dagang ya. Nah, kan tapi ya persediaan murabaha ini ada pada bank syariah, yaitu lembaga jasa ya, akuntansi jasa. Nah, lalu bagaimana dengan perlakuannya? Ya, nanti bank akan berposisi ya sebagai apa namanya yang memberikan dana modal untuk melakukan murabaha ya. Nah, ini persediaan murabaha ini salah satu transaksi ya yang akan digunakan oleh bank syariah yaitu nanti dalam akuntansi murabaha ya. Dia akan muncul persediaan murabaha, yaitu ketika ada seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor melalui lembaga perbankan. Lalu juga persediaan aset salam. Nah, barang salam ini sebagaimana kita ketahui, sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah belajar fikih muamalah ya, yaitu barang yang diberikannya pada suatu saat nanti gitu ya, bukan pada saat transaksi. Nah, beda dengan murabaha. Kalau murabaha itu kan barangnya pada saat ini, tapi kalau salam itu dia barangnya nanti diberikan. Sebagaimana kita telah belajar fikih muamalah ya. Nah, jadi ada namanya transaksi salam, yaitu transaksi yang barangnya diserahkan di kemudian nanti. Nah, bagaimana nanti pencatatannya?
ya. Nah, ini akan kita pelajari juga nanti dalam akuntansi bank syariah, ya. Itu persediaan aset salam. Nah, biasanya barang-barang salam itu adalah barang-barang pertanian, perkebunan, ya. Awalnya memang seperti itu. Karena barang pertanian, perkebunan, ya, hasil tani, hasil kebun, dia tidak dapat langsung diambil, melainkan harus ada proses yang lebih lama lagi seperti penyiramannya, ya, pembibitannya, itu pasti akan membutuhkan waktu. Kan tapi tidak menutup kemungkinan pada saat sekarang ini, ya, transaksi salam itu bukan hanya pada pertanian dan perkebunan. Bisa jadi pada kendaraan bermotor pun juga demikian. Yaitu munculnya barang-barang inden, ya. Barang-barang yang diberikannya pada suatu saat nanti. Sekarang sudah banyak ya rumah inden, ya. Mobil inden, motor inden, ya. Kenapa? Karena minta ada spesifikasi tertentu, ya, minta ada semacam sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Nah, itu bisa jadi dia salam juga, ya. Nah, transaksi salam ini digunakan untuk mengganti transaksi ijon, ya, atau goror, ya, transaksi goror. Nah, sebagaimana kita telah pelajari dalam fikih muamalah, ya, barang goror itu barang yang tidak jelas, barang yang eh, belum ada, ya, dan bahkan bukan belum ada, ya, tapi dia barang yang diperdagangkan tapi bukan pada barangnya tapi pada barang yang lain. Contoh, ya kan, mungkin teman-teman pernah belajar fikih muamalah, yaitu ada orang yang menjual sepetak sawah tapi tujuannya bukan untuk menjual sawahnya, akan tetapi untuk membeli padi dari sawah tersebut. Nah, itu salah satu bentuk goror, ya. Atau membeli pohon mangga tapi dengan tujuan bukan untuk pohon mangganya, akan tapi untuk mendapatkan buah mangganya, itu juga goror. Atau membeli ikan, ya teman-teman, yang masih dalam kolam, ya itu juga goror, ya. Nah, biasanya goror yang terjadi itu adalah goror pada asetnya, ya, dan waktu penyerahannya. Nah, dengan adanya transaksi salam ini untuk menggantikan aset salam, ya teman-teman, ya. Untuk menggantikan apa namanya goror, ya. Diharapkan dengan salam ini transaksi goror menjadi hilang, ya. Karena aset salam ini dia harus jelas kuantitas, kualitas, waktu penyerahannya, ya, lalu berapa marginnya dan lain-lainnya itu harus jelas, ya. Dalam jual beli ya harus jelas semuanya. Lalu persediaan aset istisna, ya. Nah, ini juga transaksi yang penyelesaian barangnya itu secara bertahap, ya. Secara bertermin, ya teman-teman, ya. Secara bertermin. Lalu ada lagi persediaan aset ijaroh. Nah, ijaroh itu sebenarnya ada ijaroh biasa, ya. Ada juga ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, ijaroh biasa itu biasa dikenal dengan operasionalis, ya. Operasional leasing, yaitu leasing dengan sistem operasional, yaitu sewa hanya pada saat digunakan, ya, tapi tidak untuk dimiliki. Nah, leasing itu, ya, leasing sebenarnya dia ada dua, ya. Dia ada yang operasionalis, ada yang kapitalis. Nah, yang dilarang itu sebenarnya adalah yang capital leasing, yaitu leasing yang ujungnya dia ada perpindahan kepemilikan tanpa adanya kejelasan transaksi. Teman-teman mungkin pernah belajar, ya, mengenai fikih muamalah. Nah, di situ ada namanya transaksi yang dilarang. Nah, salah satunya adalah transaksi ta'aluk, ya. Transaksi ta'aluk yaitu transaksi yang barangnya dia memiliki dua akad sekaligus, ya. Barangnya memiliki dua akad sekaligus, yang mana akad pertama menjadi syarat bagi akad yang kedua, yaitu akad sewa beli, leasing. Salah satu contohnya, ya, leasing. Nah, leasing itu kalau dia kapitalis, dia benar-benar menggunakan akad ta'aluk, ya. Dua akad yang menjadi satu, yang mana akad pertama menjadi syarat akad yang kedua. Nah, inilah yang dilarang, ya. Nah,
Untuk mengatasi itu dari sisi syariah, dia ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Akan tapi ijarah muntahiyah bitamlik sendiri juga sudah jarang digunakan ya. Mungkin ada beberapa yang masih menggunakan. Kenapa? Karena banyak yang menganggap ijarah muntahiyah bitamlik itu hanyalah akal-akalan saja ya. Walaupun secara syariah ya dia diperbolehkan. Kenapa? Karena pada ijarah muntahiyah bitamlik dia bukan dua akad, melainkan tetap satu akad. Yang keduanya itu adalah wa'ad ya. Mungkin teman-teman pernah belajar. Udah pernah belajar kan ya? Halo? Ijarah muntahiyah bitamlik. Udah, Pak. Nah, iya udah ya. Nah, pada ijarah muntahiyah bitamlik nanti juga ada pencatatan akuntansinya ya. Dia ada perpindahan kepemilikannya itu atas dasar apa? Apakah dasar hibah ataukah atas dasar apa namanya? Pelunasan ya sebelum jatuh tempo dan yang lainnya. Nah, itu merupakan apa namanya? Akad-akad syariah yang mana memiliki pencatatan akuntansi. Nah, ini semua dia termasuk dalam aset. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai ini belum jangan-jangan yang kelas. Sudah menjelaskan yang apa tuh? Yang aset itu loh. Aset tetap, aset aset lancar, aset tetap, terus Udah, ada Pak. intangible aset udah ya. Nah, ini Udah. salah satunya ya. Ini yang tidak dimiliki oleh apa namanya? Bank konvensional ya. Tapi ada pada bank syariah. Nah, yaitu aset ini. Ini sebenarnya adalah persediaan barang dagang ya, akan tapi dalam syariahnya dia dipecah lagi. Ya, jadi persediaan murabahah, persediaan aset salam, persediaan aset istisna, persediaan aset ijaroh ya. Nah, ini semua adalah aset-aset yang ada pada bank syariah tapi tidak ada pada bank konvensional ya. Lalu bagaimana dengan bank konvensional ketika dia melakukan pembiayaan kendaraan bermotor atau pembiayaan apa namanya pembiayaan rumah ya atau pembiayaan yang lainnya. Nah, dia tidak menggunakan istilah ini ya, dia menggunakan langsung dengan transaksi bunga ya. Dia menggunakan dengan transaksi bunga ya. Bunga yang diberikan sekian ya. Jadi dia hanya menggunakan beli apa rumah ya eh, sekian ya dengan mengambil bunga sekian. Nah, jadi itu ya perbedaan antara apa bank syariah dengan bank konvensional ya. Nah, lalu ini perbedaan pasifa pada bank syariah. Adanya akun bagi hasil mudharabah yang belum dibagikan. Nah, posisi akun bagi hasil yang belum dibagikan ini adalah posisi pasifa. Posisi pasifa bertambah berarti kredit ya. Nah, bagi hasil yang belum dibagikan ini adalah bagi hasil yang belum diperhitungkan. Jadi masih bercampur antara milik bank dengan milik nasabah ya. Nah, kenapa bisa ada? Karena di dalam bank syariah itu ada transaksi mudharabah ya. Jadi ada keuntungan-keuntungan yang masih berkumpul ya, masih berkumpul dalam satu pooling ya. Mungkin teman-teman tadi sudah saya sedikit lihat ya mengenai alur transaksi apa alur dana pada bank syariah ya. Tadi kan saya udah share videonya juga ya di link saya tadi ya. Nah, kenapa saya tadi nge-share itu? Karena ada kaitannya dengan posisi pencatatannya nanti ya. Jadi ketika ada dana masuk ya ke bank syariah di pooling lalu dibagikan kepada nasabah pembiayaan, lalu nasabah pembiayaan kembali mengembalikan dananya plus dengan bagi hasil ya. Nah, bagi hasil yang diberikan oleh nasabah pembiayaan itu bagi hasil yang belum dihitung ya. Dihitung tapi dari sisi milik bank dengan milik nasabah penabung ya. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan sendiri dia sudah memisahkan. Nah, ketika dia sudah masuk ke bank ya, sudah masuk ke bank syariahnya, dia belum dihitung berapa milik si A, berapa milik si B, berapa milik si C ya dengan nisbah tertentu ya. Nah, berapa apa namanya dananya.
Nah, itu semua ya, itu semua masih bercampur sehingga dia butuh satu akun yang berbeda ya, akun yang berbeda. Nah, bagi hasil ini diperlukan akun khusus ya, tidak dapat dicatat sebagai utang karena ada bagian yang masih milik bank syariah dan dia juga tidak dapat dicatat sebagai modal karena ada sebagian yang milik nasabah penabung yang belum dibagikan. Nah, pada pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan ini nanti akan lebih detailnya di transaksi akuntansi mudharabah. Nah, sebenarnya bukan tidak semua mudharabah juga ya. Karena ada namanya mudharabah muqayyadah ya. Ada namanya mudharabah mutlaqah. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya. Kalau mudharabah mutlaqah itu mutlak, dia pasti ada. Kenapa? Ada dalam akun ini ya, masuk dalam akun ini. Kenapa? Karena mudharabah mutlaqah dari sisi wewenang untuk mengelola dana itu diserahkan sepenuhnya pada bank syariah ya. Sehingga dia pasti akan masuk dalam neracanya bank syariah. Ketika dia masuk neraca bank syariah, pastinya pasifa ya juga akan masuk pada pasifanya bank syariah. Nah, berbeda dengan mudharabah muqayyadah ya. Mudharabah muqayyadah yang off balance sheet, mudharabah muqayyadah yang off balance sheet, dia akan terpisah ya. Jadi nanti muqayyadah itu ada dua ya. Muqayyadah ada yang on balance sheet, ada yang muqayyadah off balance sheet. Nah, bisa off dan on ini tergantung kebijakan dari bank syariah dan juga nasabah. Nah, maksudnya apa sih off dan on? Off itu dia di luar dari neraca bank syariah ya. Jadi dia punya laporan tersendiri ya. Jadi si nasabah itu dia minta bantuan sama bank syariah. Ini dong tolong dibuatkan neraca khususnya. Ya, minta dipisahkan ya. Yang pastinya ya, dia pasti memiliki dana yang sangat besar ya, sehingga dia bisa memiliki hak prerogatif, memiliki hak khusus ya yang diberikan bank syariah kepada nasabah tersebut gitu kan, karena dia pasti punya dana yang sangat besar. Nah, pada posisi ini bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil, melainkan bank syariah akan mendapatkan fee atau ujroh atau upah ya akibat dari dia melakukan pencatatan ya, didapatkan dari dia melakukan pencatatan ya terhadap dana yang ada pada nasabah yang muqayyadah off balance sheet. Lalu bagaimana dengan yang muqayyadah on balance sheet? Nah, muqayyadah yang on balance sheet dia masuk dalam neraca on ya, artinya dia masuk dalam neraca bank syariah. Nah, jadi dalam mudharabah itu dia ada muqayyadah dan ada off dan on ya. Nah, selain itu juga ya, dana bagi hasil ini dia juga didapatkan dari transaksi musyarakah ya. Yaitu ketika si bank membantu nasabah pembiayaan dengan sistem patungan, ya, patungan atau apa ya istilahnya ya, meleburkan harta bank dengan nasabah secara bersama-sama ya untuk mengelola suatu proyek tertentu ya. Beda ya dengan mudharabah. Kalau mudharabah itu kan si bank ngasih 100% ya. Nah, mungkin tadi teman-teman juga udah lihat. Terutama pada mudharabah nih ya. Mudharabah itu nanti dia akan ada dua sisi teman-teman ya. Kenapa ada dua sisi? Karena mudharabah itu si bank syariah itu dia memperlakukan mudharabah itu terhadap nasabah penabung dan juga terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan kalau yang lain-lainnya itu tidak ya. Contoh misalkan wadiah. Bank syariah itu menggunakan transaksi wadiah hanya untuk nasabah penabung. Tapi untuk nasabah pembiayaan dia tidak melakukan wadiah. Kenapa? Karena wadiah dia tidak menghasilkan apapun ya, yang namanya titipan. Yang kedua, dana wadiah itu bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi terhadap si penitip ya. Nah, jadi ketika si bank nih butuh nih, misalkan ya walaupun tidak ada ya. Misalkan nih kalau kejadian bank menggunakan wadiah terhadap nasabah pembiayaan. Nah, ditaruhlah dana 100 juta pada nasabah pembiayaan.
nitip dong gitu kan bahasanya ya. Tentunya pas besokannya si bank mau ngambil lagi. Yang 1 juta kemarin mau saya ambil ya. Nah, dikhawatirkan ya ketika si nasabah pembiayaan ini menggunakan dana tersebut dan dia belum bisa mengembalikan. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu ya. Oleh karena itulah dana wadiah ini tidak diperlakukan untuk nasabah pembiayaan ya. Begitu pula transaksi-transaksi lainnya selain mudharabah ya. Ketika mudharabah itu bank akan berlaku sebagai mudorib ya ketika bank berhadapan dengan nasabah penabung ya. Nah, penabung adalah sahibul mal, yaitu nanti akan akuntansi mudharabah ya. Akuntansi mudharabah ketika bank sebagai mudorib ya. Lalu ketika nasabah ini adalah nasabah pembiayaan, bank akan berlaku sebagai sahibul mal. Nah, maka akuntansi yang digunakan nanti adalah akuntansi bank sebagai sahibul mal ya. Nah, pada saat inilah ya si bank akan mendapatkan bagi hasil ya. Jadi seluruh bagi hasil itu ya akan dikelola oleh bank dan akan dibagikan kepada nasabah penabung. Nah, nanti ya ketika kita sudah membahasnya ini akan sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita akan mengetahui ya betapa adilnya bank syariah ya. Betapa bank syariah itu sangat memikirkan nasabahnya ya. Mungkin dahulu kala kita pernah ada pikiran-pikiran terbalik ya. Kita menganggap bank syariah tidak syariah atau bank syariah itu tidak adil dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar akuntansi bank syariah ini kita akan tahu ternyata bank syariah itu sangat baik sekali gitu ya terhadap nasabah ya, terhadap nasabah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itulah kita ya kenapa kita harus belajar ya agar tidak ada kesalahpahaman ya teman-teman ya terhadap instansi lembaga keuangan syariah khususnya pada bank syariah. Ya, jadi demikian teman-teman mengenai akun-akun pada bank syariah ya, pada aset bank syariah dan juga pada pasifa bank syariah ya. Ini nanti materinya akan saya share ya di grup, akan saya bagikan kepada teman-teman di grup. Jadi mungkin kalau mau mencatat boleh saja ya, atau mau lihat di slide-nya boleh saja, tapi slide-nya sengaja saya buat sedikit ya, karena kalau mau banyak ya beli bukunya. Nah, jangan lihat dari slide ya, kalau mau banyak lihat bukunya ya teman-teman ya. Ya, demikianlah. Ada yang mau ditanyakan? Mana Umi Kulsum, Cahaya Putri, Deo, Asri, Ramdan, Fazri, Marcelino? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya, saya harapkan teman-teman. Tidak ada, Pak. Saya harapkan teman-teman punya buku akuntansi bank syariah ya. Itu terbitan yang udah terkenal sih, yang terbitan Salimba 4 itu ya. Tapi kalau ada yang lain sih nggak apa-apa ya. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Ya, demikianlah mengenai akuntansi bank syariah pada pertemuan ketiga ini. Semoga kita semua diberikan kepahaman ya. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.